Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Sampailah kita pada ayat yang ke-26 dalam surat Al-Baqarah. Sebelum kita baca tafsirnya, terlebih dahulu kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidaklah malu, an yadriba, untuk membuat masalan ma, suatu permisalan, ba'udatan, berupa seekor nyamuk, fama fawqaha, kemudian apa yang lebih rendah dari nyamuk. Fa'ammal ladina, maka adapun orang-orang yang amanu, mereka beriman. Faya'lamuna, maka mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya contoh itu, permisalan itu, al-haq, benar, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladina, dan adapun orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, madza, apakah, arada, yang dikehendaki Allahu, oleh Allah, bihadza masala, dengan permisalan ini. Yudillu bihi, Allah ingin menyesatkan dengannya, katsiran, banyak orang. Wa yahdi bihi, dan Allah ingin memberikan petunjuk dengannya, katsiran, terhadap banyak orang. Wa ma yudillu, dan tidaklah Allah menyesatkan, bihi, dengan permisalan itu, illal fasiqin, kecuali kepada orang-orang yang fasik. Mari kita, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala begitu jelas bahwa Allah tidak malu atau tidak segan untuk memberikan sebuah permisalan dengan apa yang Allah ciptakan berupa makhluknya yang sangat kecil, yaitu seekor nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari itu. Lalu Allah menjelaskan bagaimana sikap orang-orang yang beriman melihat permisalan-permisalan itu.
Yaitu orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu adalah kebenaran datangnya dari Rabb mereka. Sebaliknya Allah menginformasikan bagaimana sikap orang-orang kafir mensikapi permisalan yang Allah berikan. Yaitu orang-orang kafir itu bertanya-tanya, mengingkari apa yang Allah inginkan dengan contoh yang remeh-temeh ini. Lalu dijelaskan bahwa Allah ingin menyesatkan banyak orang-orang kafir dan Allah ingin memberikan hidayah kepada banyak orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir yang memang pantas untuk disesatkan. Mari kita lihat mukhtasar tafsirnya. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yastahyi an yadriba masala. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan membuat sebuah permisalan. Yadhkuru shibhan. Ya. Maksudnya adalah Allah menyebutkan shibhan. Ada satu contoh. Ma ba'udatan, yaitu seekor nyamuk. Ma di situ adalah silatun. Ma itu silah, atau seperti huruf tambahan. Artinya masalan bil ba'udah. Allah tidak segan, Allah tidak malu membuat satu permisalan dengan seekor nyamuk. Ya. Karena di dalam nyamuk itu ada hikmah dan pelajaran, terdapat bukti-bukti kebenaran Allah. Coba kita renungkan makhluk yang sekecil itu. Pernahkah kita merenungkan organ-organ tubuhnya? Ya, itu maha kuasa Allah. Ya, justru orang-orang yang beriman tahu itu menunjukkan betapa berkuasanya Allah. Bisa menciptakan makhluk yang begitu kecil dengan organ-organ yang betapa kecilnya organ-organ tubuhnya. Wa ba'udatun, ba'udatan nasbun adalah nasab badalun anil masali. Itu adalah badal dari lafadz masal. Ya. Makanya ma ba'udatan kan nasab gitu ya. I'rabnya dalam nahwu nasab sebagai badal dari masalan gitu kan. Wal ba'udu sigharul baqi. Dan ba'ud, nyamuk itu adalah serangga yang kecil. Ya, serangga yang kecil, dan masih ada yang kecil, lebih kecil lagi. Summiyat ba'udatan, disebut nyamuk ba'udah li'annaha kanat ba'dal baq. Ya, ba'udah disebut ba'udah dari kata ba'd karena itu adalah bagian dari serangga. Serangga kan macam-macam, banyak serangga. Dan nyamuk adalah termasuk bagian dari serangga, maka disebut ba'udah gitu ya. Fama fawqaha, yakni maksudnya adalah az-zubab wal ankabut. Yang lebih dari itu, ada yang menafsirkan, Imam Baghawi mengatakan maksud dari fama fawqaha, fawqaha itu kalau diterjemahkan literal kan bahkan yang lebih di atasnya lagi. Maksudnya adalah apa? Lalat, seperti lalat, laba-laba, ya. Waqala Abu Ubaidah mengatakan maksudnya fama dunaha, fauqaha itu bermakna dunaha, yang lebih rendah. Makanya dalam terjemahan, kalau kita baca dalam terjemahan Al-Quran itu fama fauqaha diterjemahkan bahkan apa yang lebih kecil dari nyamuk. Di sana serangga yang lebih kecil dari nyamuk apa? Banyak, ada semut-semut kecil, ya ada kutu yang tidak kelihatan, dan itu semuanya adalah menunjukkan kuasa Allah kan gitu. Kama yuqalu, seperti dikatakan fulanun jahilun, fulan itu jahil. Fayuqalu, maka bisa dikatakan wa fauqa dzalik ay wa ajhalu. Si fulan itu jahil, dan ada yang lebih dari itu, maksudnya ada yang lebih jahil dari si fulan gitu. Maka fauqa di situ tidak menunjukkan lebih tinggi, lebih besar, tapi bisa maksudnya adalah lebih rendah, lebih buruk gitu ya, atau lebih rendah gitu. Ya. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, maksudnya adalah bi Muhammadin wal Quran, maksudnya adalah orang-orang yang beriman terhadap Muhammad dan Al-Quran. Faya'lamuna annahu,
maka dia mengetahui bahwasanya permisalan itu yakni al-matsal huwa, permisalan itu adalah al-haqqu, adalah kebenaran, as-sidqu. Al-haqqu as-sidqu, kebenaran. Apa yang Allah permisalkan itu adalah kebenaran. Allah tidak main-main. Karena itu menunjukkan betapa berkuasanya Allah. Al-haqqu artinya as-sidqu mir rabbihim, kebenaran dari Rabb mereka. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu diberikan permisalan apapun oleh Allah, maka mereka percaya, beriman gitu. Itu kebenaran yang datangnya dari Rabb mereka. Ya, yang menunjukkan kebenaran, ya, bahwa Allah benar-benar ada dan dibuktikan dengan mengutus Nabi Muhammad, menurunkan Al-Quran gitu ya. Itu kalau orang yang beriman. Justru permisalan-permisalan yang dipandang oleh orang kafir remeh seperti nyamuk, itu justru bagi orang yang beriman itu sebagai bukti kuasa Allah yang itu semakin membuat orang yang beriman akan semakin yakin, semakin beriman. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Adapun orang-orang yang kafir maka mereka mengatakan, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Ai bihadzal masal, permisalan ini nyamuk. Untuk apa? Itu orang kafir, ya. Memang orang kafir selalu menyangkal. Falamma hudhifal alif wal lam, al-masal itu ketika dibuang alif dan lamnya, ya. Falamma hudhifal alif wal lam nusiba, maka dinasabkan alal hal wal qat'i, dinasabkan sebagai hal dan al-qata'. Al-qata' artinya terputus dari alif lam. Summa ajabahum, kemudian Allah menjawab, ya, pertanyaan orang-orang kafir itu, faqal yudillu bihi katsira, Allah ingin menyesatkan dengan permisalan itu banyak orang. Maksudnya minal kufar, menyesatkan orang-orang kafir. Kenapa Allah dengan permisalan itu ingin menyesatkan orang kafir? Wadzalika annahum yukadzibuna fayazdaduna dhalalan. Hal itu dikarenakan bahwasanya orang-orang kafir itu telah mendustakan, maka akan bertambah-tambah mereka kesesatannya. Ya. Wa yahdi bihi, dan Allah akan memberi petunjuk dengan bihadzal masal, dengan permisalan ini, katsiran, banyak orang, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, fayusaddiqunahu, sehingga orang-orang yang beriman itu membenarkan. Itulah orang yang beriman, diberikan permisalan oleh Allah apapun mereka benarkan karena beriman. Wal idlalu huwa sarfu anil haqqi ilal batil, dan menyesatkan, penyesatan itu artinya memalingkan dari kebenaran, berpindah ilal batil, kepada kebatilan. Itulah orang-orang kafir. Jadi permisalan-permisalan yang Allah buat seperti nyamuk itu justru menjadikan mereka berpaling dari kebenaran, berpindah kepada kebatilan, yaitu kufur. Wakila huwal halaku, dan dikatakan bahwa idlal, penyesatan itu adalah halak, kebinasaan. Ya, kebinasaan. Yuqal, dikatakan dhallal ma'u fil labani idza halaka. Dikatakan dhallal ma'u, air itu hilang, tenggelam di dalam susu, campur kan? Idza halaka, ketika sudah tercampur. Ketika air tercampur susu kan airnya hilang. Dhalla, sesat. Nah, orang kafir itu dikatakan mereka disesatkan oleh Allah, artinya dibinasakan oleh Allah. Ya, mereka ditenggelamkan ke dalam kesesatan sehingga kebenarannya hilang, gitu kan. Seperti hilangnya air ketika sudah tercampur dengan susu, maka yang nampak susu. Ya, keimanan hilang, tertutup oleh kebatilan, kesesatan, sehingga tidak ada keimanan lagi dalam diri mereka. Karena hilang keimanannya, tersisalah yaitu kesesatan. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Lalu Allah mengakhiri ayatnya, menutup dengan mengatakan, dan Allah tidak akan menyesatkan dengan permisalan itu kecuali orang-orang fasik. Siapa orang fasik itu? Maksudnya al-kafirin, orang-orang kafir.
Artinya orang-orang kafir itu karena kesesatan mereka itulah sehingga Allah sesatkan. Karena kekufuran mereka itulah sehingga Allah sesatkan. Allah tidak menyesatkan kecuali memang orang yang pantas disesatkan. Allah Maha Adil. Allah tidak akan ujuk-ujuk menyesatkan orang tanpa sebab gitu ya. Itulah keadilan Allah. Wa aslul fisqi, dan asal kefasikan adalah al-khuruj, keluar. Maksudnya keluar dari kebenaran. Jadi orang fasik, orang kafir maksudnya. Orang kafir dikatakan fasik karena keluar. Keluar dari mana? Keluar dari keimanan berpindah menuju ke kekufuran. Yuqalu, dikatakan fasaqatir rotabatu idza kharajat an qashriha. Fasaqatir rotabah. Ya. Kurma basah itu telah rusak, fasak ya. Fasaqa telah rusak ketika keluar dari kulitnya. Ya maksudnya ya kurma basah itu kan kelihatan ketika masih utuh itu kan seger gitu kan, bagus. Kemudian ketika sudah menua kan nanti keluar dari kulitnya. Kulit ari itu, kulit arinya yang di luar, kulit yang di luar itu kan ngelupas lama-lama. Ya, lama-lama kemudian mengering gitu. Ya, itu dikatakan fasaqah. Ya, karena keluar dari kulitnya. Sebagaimana orang fasik itu keluar dari kebenaran. Orang kafir keluar dari keimanan. Ya, itu kurang lebih. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyesatkan dengan permisalan itu kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang kafir. Yaitu orang-orang yang keluar dari kebenaran berpindah kepada kebatilan, keluar dari keimanan berpindah kepada kekufuran. Dan itu balasan yang sesuai, setimpal. Innamal jazaa'u min jinsil amal. Allah membalas sesuai dengan perbuatan. Allahu a'lam.